Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ahimza, kelas 1A, Prodi D3 Teknik Mesin, Politeknik Harapan Bersama, Kota Tegal. Di sini saya akan mempresentasikan dasar-dasar K3 dan APD. Apa itu K3? Pengertian keselamatan kesehatan kerja menurut Edwin B. Fleivo tahun 1995 adalah pendekatan yang menentukan standar yang menyeluruh dan bersifat spesifik. Penentuan kebijakan pemerintah atas praktek-praktek perusahaan di tempat-tempat kerja dan pelaksanaan melalui surat panggilan, denda, dan hukuman-hukuman lain. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, pengertian keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Next. Secara filosofis, kesehatan dan keselamatan kerja diartikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan jasmani maupun rohani tenaga kerja, pada khususnya manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Sedangkan secara keilmuan, ketiga diartikan sebagai suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Forum 2008 edisi nomor 11. Next. Definisi keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan, dan proses pengolahannya, landasan, tempat kerja dan lingkungannya, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Keselamatan kerja memiliki sifat sebagai berikut. 1. Sasarannya adalah lingkungan kerja, dan 2. Bersifat teknik. Kesehatan kerja. Pengertian sehat senantiasa digambarkan sebagai suatu kondisi fisik, mental, dan sosial seseorang yang tidak saja kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan dan pekerjaannya. Oleh karenanya, perhatian utama di bidang kesehatan lebih ditujukan ke arah pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya penyakit serta pemeliharaan kesehatan seoptimal mungkin. Status kesehatan seorang menurut Bloom tahun 1981. Status kesehatan seorang menurut Bloom 1981 ditentukan oleh 4 faktor sebagai berikut. A. Lingkungan, berupa lingkungan fisik seperti alami, buatan, kimia, organik dan anorganik, logam berat atau debu, biologik, virus, bakteri, mikroorganisme, dan sosial budaya seperti ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan. B. Perilaku yang meliputi sikap, kebiasaan, dan tingkah laku. C. Pelayanan kesehatan seperti promotif, perawatan, pengobatan, pencegahan kecacatan, dan rehabilitasi. D. Genetik yang merupakan faktor setiap manusia. Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja. 1. Melindungi tenaga kerja atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. Menjamin keselamatan siap orang lain yang berada di tempat kerja tersebut. 3. Memelihara sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien. Peran kesehatan dan keselamatan kerja dalam ilmu K3. Peran kesehatan dan keselamatan kerja dalam ilmu K3 adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, merupakan upaya untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta melindungi kesehatan dan kesejahteraan karyawan. Next. Fungsi keselamatan dan kesehatan kerja. Fungsi keselamatan dan kesehatan kerja
adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat sehingga dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Mencegah kecelakaan kerja dan cedera, menjaga kesehatan dan kesejahteraan karyawan, meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan, memperbaiki citra perusahaan, meningkatkan mutu produk atau layanan, dan melindungi lingkungan. Alat pelindung diri K3 dan fungsinya. Penggunaan alat pelindung diri K3 atau APD merupakan bentuk implementasi ketentuan K3. Di lingkungan kerja, APD wajib digunakan para pegawai untuk meningkatkan aspek keamanan saat bekerja karena di berbagai sektor industri terdapat risiko kecelakaan kerja dengan tingkat berbahaya yang beragam. Next. Jenis alat pelindung diri K3 dan fungsinya. Perusahaan harus menyediakan APD sesuai jenis pekerjaan yang dilakukan pegawai secara percuma. Tentunya agar bisa menjamin keselamatan kerja selama berada di lapangan. Pada umumnya jenis-jenis alat pelindung terdiri dari pelindung kepala. 1. Pelindung kepala. Jenis-jenis APD untuk melindungi kepala yaitu helm, pengaman, topi atau tudung kepala, dan pelindung tangan. Alat ini berfungsi untuk menjaga kepala dari kemungkinan terjadinya benturan atau kejatuhan benda keras atau tajam dan terpukul pada bagian kepala. Bahan helm untuk pengaman. Bahan ABS adalah singkatan dari acrylonitrile butadiene styrene, yaitu plastik termoplastik yang terdiri dari 3 monomer yaitu acrylonitrile, butadiena, dan styrena. Polietilena atau PE adalah bahan plastik yang merupakan polimer dari rantai panjang monomer etilena. PE merupakan salah satu bahan termoplastik yang paling populer dan banyak digunakan di dunia. Pelindung mata, benturan. Benturan keras pada mata dapat menyebabkan kelopak pada mata bengkak dan bahkan pendarahan di dalam mata. Benturan yang sangat keras juga dapat menyebabkan tulang-tulang di sekitar mata patah. Benda tajam yang mengenai mata seperti pisau, tongkat, atau kuku jari dapat melukai kornea. Luka ringan biasanya dapat sembuh sendiri, tetapi jika luka terlalu dalam dapat mengganggu penglihatan. Next. Alat pelindung telinga. Secara umum ada 2 alat pelindung telinga K3 yang bisa digunakan yaitu air muff dan air plug. Kedua alat ini masih termasuk dalam kategori alat pelindung diri APD pekerja K3. Baik itu air muff maupun air plug memiliki fungsi dan keunggulan masing-masing. Air plug dan air muffler. Air plug adalah alat penyumbat telinga yang dapat memberikan perlindungan terhadap suara bising. Fungsi air plug adalah meredam suara bising yang masuk ke telinga. Umumnya air plug dapat meredam suara bising hingga 30 desibel atau 30 dB. Sekarang tertuju pada air muff. Air muff adalah penutup telinga yang dapat menutup seluruh area telinga. Fungsi air muffler adalah meredam suara bising yang masuk ke telinga di area kerja. Kelebihan air muff adalah teknologi yang lebih canggih serta dapat digunakan dengan helm safety walaupun harganya cenderung lebih mahal dibanding air plug. Namun air muff memiliki kemampuan peredaman suara yang lebih baik. Air muff dapat digunakan di area bising hingga 110 desibel. Alat pelindung tangan. Alat pelindung diri atau APD pelindung tangan disebut dengan sarung tangan safety. Sarung tangan safety berfungsi untuk melindungi tangan dari jari-jari
dan jari-jari dari berbagai bahaya seperti luka sayatan, tusukan, dan luka bakar seperti dan benturan, pacanan api, suhu panas, suhu dingin, radiasi elektromagnetik, radiasi mengion, atau arus listrik. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila mana ada kesalahan dalam penggunaan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.